Halo semua, kembali lagi di channel lagi bersama dengan gue. Di kali ini gue akan membahas laptop lagi, tapi laptop ini dari Asus, yaitu Asus VivoBook X409FA atau A409FA. Penasaran dengan review seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis. Laptop ini diklaim oleh Asus yaitu laptop yang lightweight, yang artinya itu ringan, laptop ringan lah. Nah, laptop ini kenapa bisa dibilang ringan? Karena dimensinya pun dibilang cukup tipis, yaitu 32,50 x 21,60 x 2,31 cm. Dan beratnya hanya berkisar 1,66 kg aja. Jadi, laptop ini bener banget kalau dibilang lightweight. Selain beratnya yang ringan, laptop ini juga memiliki beberapa varian warna. Di antaranya ada transparent gray, peacock blue, resolute red, dan star gray. Nah, laptop ini menjadi nilai plus banget, dan kalau yang kita review ini kalau nggak salah ini yang star gray warnanya. Emang lihat dari desainnya ini sangat modern banget, jadi sangat zaman sekarang banget. Dan jujur gue suka banget sama desain Asus VivoBook yang kayak gini. Dan untuk displaynya, laptop ini berukuran 14 inci, SD 136x78 pixel, aspek rasio 16:9, LED backlit, 200 nits, 40% NTSC, anti glare display, dan screen to body rasionya ini berukuran 78%. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dia sudah memakai Nano Edge display nih. Di bagian ujung sebelah sini, kiri kanannya itu dia edge-nya udah lebih tipis. Dan itulah kenapa jadinya layarnya terlihat lebih besar di bodi yang kecil ini. Dan untuk warna yang dihasilkan, menurut gue ini udah oke banget. Kan biarpun dia belum IPS, tapi warna yang dihasilkan tuh udah cukup nyaman di mata dan bisa menambah experience kalau kalian menikmati konten multimedia di laptop ini. Dan untuk webcamnya, sayang banget di laptop ini webcamnya masih VGA, yaitu 0,8 megapiksel, dan untuk perekaman videonya hanya di 480p aja. Jadi kalau untuk dipakai untuk Zoom Meeting atau Google Meeting, gue rekomendasikan untuk menambah kamera eksternal atau kalian gunakan handphone kalian aja. Kan bisa tuh handphone dibikin jadi webcam. Nah, yang di laptop ini sayang banget kameranya masih VGA. Beranjak dari layar dan webcam, kita ke keyboardnya. Di keyboard ini seperti biasa, Asus menggunakan Chiclet keyboard, dan ini travelnya 1,4 mm yang menurut gue cukup nyaman untuk digunakan. Dan dia ada yang pakai backlit keyboard, tapi yang pakai backlit keyboard ini adanya di seri yang dual grafik yang ada Nvidia-nya. Kalau ini versi yang integrated grafik Intel aja, dia nggak ada backlitnya. Dan untuk touchpadnya ini menurut gue touchpadnya cukup nyaman digunain. Ini beda banget sama seri Asus yang sebelumnya. Karena di VivoBook ini touchpadnya menurut gue udah cukup nyaman digunakan. Dan ada tambahan fitur di touchpadnya ini, dia ada fingerprintnya di sebelah sini. Jadi lebih untuk mengamankan data kalian lebih secure di laptop ini. Dan untuk audionya, laptop ini menggunakan Sonic Master dan ada tambahan audio wizardnya yang bisa menghasilkan suara yang cukup jernih dan detail kalau menurut gua. Jadi menambah experience kalau kalian lagi mendengar musik atau menonton film. Kalau kalian pengen dengar audionya, kalian bisa nonton di sini. Gimana untuk spesifikasinya? Spesifikasinya laptop ini menggunakan Core i3 8145U dengan clock speed 2,1 GHz, dan kalau di turbo boost dia up to 3,9 GHz. Untuk RAM-nya sebesar 4 GB DDR4, tapi bisa di-upgrade sampai 8 GB. Ada juga yang kalau yang ada GPU-nya itu sampai 16 GB DDR4. Grafiknya dia menggunakan Intel UHD Graphics 620, dan untuk storage-nya dia masih menggunakan hard disk sebesar 1 TB 5400 RPM. Dan kalau untuk baterainya dia sebesar 2 sel 32 Wh yang bisa bertahan sampai kurang lebih 5 jam untuk pakai normal. Kalau kalian makainya berat, dapat cepat habisnya. Nah, bagaimana untuk port I/O-nya? Port I/O dari laptop ini terbilang cukup lengkap. Dia ada satu USB 3.2 Type E, satu USB Type C 3.2, ada dua USB 2.0 Type E, satu HDMI, satu audio combo jack 3.5 mm, sama ada micro SD card reader. Nah, di sini terlihat cukup lengkap. Sayangnya, yang gue sayangin kenapa pakai micro SD bukan SDHC. Jadi yang gue butuhin yang SDHC. Kalau micro SD sebenarnya gue kurang. Itu aja sih kurangnya kalau dari portnya, tapi dari sisanya semua ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana kesimpulannya tentang Asus VivoBook A409FA ini atau X409FA ini? Kalau dari gua, menurut gua pribadi ya, desainnya sih, pertama dari desain dulu. Desainnya ini udah modern banget, udah model VivoBook yang zaman sekarang dibandingin atau Asus yang lama, gua lebih suka desain yang ini. Terus juga layarnya yang udah Nano Edge, jadi layarnya kelihatan lebih besar 78%. Keyboardnya karena ada dua jenis ya. Kalau bisa gue bakal ngambil yang ada backlitnya karena backlit itu membantu banget. Touchpad yang udah ada fingerprintnya, ini juga nilai plus banget buat sekuritas dari laptopnya.
Terus beratnya yang terutama lightweight, itu cuma 1,6 kg, yang kalau kalian bawa-bawa itu nggak bikin punggung kalian pegel. Dan untuk kalian yang produktivitasnya tinggi, suka bekerja di tempat-tempat yang pindah-pindah, kayak di kafe, ntar di kantor, balik ke kafe, itu bisa menunjang banget. Apalagi yang buat para pelajar yang masih bawa laptop ke sekolah, karena sekolah udah mulai masuk kayaknya sekarang ya. Laptop ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan kalau yang udah punya, boleh tulis di kolom komentar laptop ini kalian gunain buat apa aja, biar mau ngebantu teman-teman yang mungkin mau ngebeli laptop ini bisa terbantu dengan komentar kalian. Dan mungkin sekian aja untuk review Asus VivoBook A409 atau X409 FA ini. Like kalau kalian videonya, kalau nggak suka yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Stay safe and goodbye. Bye.